Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 202. Tetap rendah. Persetan. Dong Suebing bahkan tidak mengetuk pintu dan memasuki kantor Hui Guo. Hui Guo mengerutkan kening. Sikapnya sangat berbeda dengan pagi ini. Ketuklah sebelum kamu masuk lain kali. Dong Suebing melemparkan dokumen pesanan ke meja Hui Guo dan menggebrak meja. Kepala Hu, Anda bertanggung jawab atas keamanan internet. Apa hubungannya dengan saya? Kenapa aku menjadi pemimpin tim? Hui Guo tidak senang dengan cara Dong Suebing berbicara kepadanya. Kamu menyetujuinya? Dong Suebing menjawab dengan marah. Apa yang aku setujui? Hui Guo menjawab dengan dingin. Ketua Dong, jaga nada bicaramu. Saya telah mengatakan kepada Anda bahwa saya akan memberi Anda beberapa tanggung jawab dan Anda mengatakan Anda akan mendengarkan pemimpinnya. Mengapa kamu menarik kembali kata-katamu? Ini sudah diselesaikan. Saya sudah memberitahu Kepala Liang dan dia setuju untuk membiarkan Anda menjadi pemimpin tim. Hui Guo bukanlah orang yang bertanggung jawab. Ketika dia melihat bahwa kasus ini tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 2 hari, dia mendapat ide untuk membentuk tim investigasi untuk menghindari tanggung jawab. Namun jika ketua tim penyidikan ini bukan setingkat wakil kepala biro, maka pemerintah daerah akan tetap memberikan sanksi. Dia tiba-tiba teringat Dong Suebing yang dilupakan oleh kepala biro. Dia bisa menyerahkan segalanya kepada Dong Suebing, dan dengan dia di depannya, Hui Guo tidak akan terlalu disalahkan karena gagal menyelesaikan kasus ini. Dong Suebing tahu apa yang dipikirkan bajingan ini. Dia tidak menyangka biro itu memiliki orang-orang seperti itu. Hui Guo tertawa. Ketua Dong, jangan mengecewakan para pemimpin di biro. Cepat selesaikan kasus ini. Kami percaya kepadamu. Dia mendapat pangkat wakil kepala bagian di usia 30-an, dan itulah alasan mengapa dia tidak senang melihat Dong Suebing memegang pangkat yang sama dengannya. Sial, saya akan mengingat ini. Ini belum berakhir. Dong Suebing menatap Hui Guo dan pergi mencari Liang Chengpeng. Dia tidak mau berdebat dengan bajingan tercela ini. Hanya Kepala Liang yang dapat mencabut perintah ini, kantor kepala biro. Dong Suebing menjelaskan seluruh situasinya kepada Liang Chengpeng. Liang Chengpeng juga tidak senang dengan tindakan Hui Guo. Ia tidak menyukai orang yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Membuat Dong Suebing menanggung kesalahan departemennya adalah hal yang berlebihan. Tapi apa yang dikatakan Zhen Angwo tadi malam membuatnya berpikir. Dia juga ingin melihat seberapa mampu Dong Suebing membiarkan Zhen Angwo memuji. Ketua Dong, posisimu sebagai pemimpin tim sudah ditetapkan. Cepat selesaikan kasus ini. Anda tidak perlu menangkap peretas karena banyak peretas berada di luar negeri. Anda hanya perlu mencegah situs web pemerintah diretas. Dong Suebing kecewa. Anda tidak memberikan tugas apapun kepada saya, dan sekarang Anda ingin menyalahkan saya. Persetan. Siang, berita tentang Dong Suebing menjadi ketua tim-tim investigasi menyebar. Semua orang di biro tidak dapat mempercayainya. Kasus ini adalah lubang api, dan semua orang harus melarikan diri darinya. Mengapa Kepala Dong, seseorang yang tidak ada hubungannya dengan hal ini, mengambil peran sebagai pemimpin tim? Apakah dia bodoh? Tapi setelah mereka melihat ekspresi marah Dong Suebing, mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Kepala Dong tidak mengajukan diri untuk melakukan hal ini dan seharusnya wakil kepala eksekutif Hui Guo menggunakan beberapa metode curang untuk menyalahkannya. Brengsek, batas waktu untuk menyelesaikan kasus ini kurang dari 1 hari dan Kepala Dong harus memikul tanggung jawab. Kembali ke kantornya, Dong Suebing melemparkan dokumen itu ke mejanya. Menjadi baik akan membuat orang lain menindas. Bagaimana saya bisa menyelesaikan kasus ini dalam waktu kurang dari sehari? Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu dan masuk. Kepala Dong. Itu adalah seorang pria berusia 30-an, dan Dong Suebing pernah melihatnya di pertemuan tersebut. Namanya Qin Yong, wakil kepala biro yang dipindahkan dari keamanan publik provinsi. Selain Dong Suebing, dia adalah wakil kepala biro termuda. Dong Suebing menenangkan dirinya. Kepala Qin, silahkan duduk. Anda mencari saya. Qin Yong memberikan sebatang rokok kepada Dong Suebing. Saya di sini untuk ngobrol. Apakah Kepala Hu yang mengatur agar Anda berada di tim investigasi? Dong Suebing menyalakan rokok dan tertawa. Selain Kepala Hu,
siapa lagi yang bisa menjadikan saya pemimpin tim investigasi? Dia benar-benar tidak memihak membiarkan saya mengambil tanggung jawab sebesar itu. Dia terlalu percaya padaku. Qin Yong bisa merasakan kemarahan dalam suara Dong Suebing. Dia menepuk bahu Dong Suebing. Kepala Hukami adalah seseorang yang terburu-buru untuk mengklaim penghargaan. Namun ketika ada masalah, dialah yang bersembunyi di belakang. Ketika saya baru dipindahkan ke sini, saya juga dijebak olehnya. Hubungan Qin Yong sangat buruk dengan Hui Guo, dan seluruh biro mengetahui hal ini. Ketika dia melihat kepala Dong yang baru ditempatkan dijebak oleh Hui Guo, dia mampir untuk memberikan hiburan. Dong Suebing mengendalikan amarahnya dan berkata, bagaimana dia bisa melakukan ini? Ini departemennya, dan bagaimana dia bisa menyerahkan semuanya padaku? Bahkan ketua setuju. Qin Yong mengerutkan kening. Ada yang tidak beres. Kepala Liang tidak akan pernah setuju untuk membiarkan siapapun menyalahkan orang lain. Posting awal bab ini terjadi melalui N0V3L B11N. Dong Suebing melambaikan tangannya. Chief Liang sepertinya senang melihat saya menjadi ketua tim. Siapa yang saya sakiti? Qin Yong mengasihani Dong Suebing. Ini terlalu memuakkan. Ketua Dong, kasus ini tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Semua pemimpin di pemerintah kabupaten marah. Sebaiknya kamu memikirkan alasannya terlebih dahulu. Semua orang mengira Dong Suebing akan mendapat masalah besar, dan tidak ada yang mengatakan dia akan mampu menyelesaikan kasus ini. Setelah Qin Yong pergi, Dong Suebing terus merokok. Dia mematikan rokoknya dan mengambil keputusan. Karena tidak ada jalan lain, tidak ada gunanya marah karenanya. Ini mungkin sebuah krisis, tapi mungkin juga sebuah peluang. Brengsek. Saya tidak percaya saya tidak bisa memecahkan kasus ini. Dong Suebing bertekad untuk mendapatkan penghargaan ini. Ruangan suhu dan kelembapan konstan. Dong Suebing bahkan tidak mengganti sepatunya dan memasuki ruangan. Bagaimana situasinya sekarang? Ini adalah kantor tim investigasi khusus. Selain 3 polisi internet yang baru lulus kuliah, masih ada 2 petugas lagi dari biro kota. Wakil ketua tim, Wang Fu, menjawab. Ketua Dong, kami masih belum menemukan apapun. Peretas ini terlalu ahli dan telah membersihkan jejaknya. Kami tidak dapat melacak IP aslinya. Yang bisa kami lakukan sekarang adalah menunggu dia meretas sistem kami. Dong Suebing bertanya, jika dia masuk lagi, seberapa yakin kalian semua bisa melacaknya? Wang Fu berpikir sejenak, jika dia meretas situs web pemerintah daerah, saya memiliki keyakinan 80% untuk mengetahui lokasinya. Dong Suebing terkejut, sangat percaya diri. Lalu apa masalahnya? Kita tunggu saja sampai hackernya muncul sekarang. Wang Fu tahu apa yang dipikirkan Dong Suebing. Saya sangat yakin karena kami berlima menunggu di website Pemkap. Meskipun kami tidak dapat mencegah dia melakukan peretasan, jika dia meretas server kami lagi, kami berlima seharusnya dapat melacaknya. Peretas ini sangat licik. Dia baru saja meretas situs web tersebut dan tidak akan meretas situs web kabupaten secepat ini. Ini adalah peretas yang sama yang meretas situs web Kementerian Kebudayaan dan situs web Departemen Publisitas. Kami tidak yakin di mana target berikutnya. Dong Suebing bertanya, bagaimana jika kalian masing-masing menjaga situs web masing-masing? Kami akan terlalu terdiversifikasi dan kami tidak mampu menghadapinya secara individu. Dia terlalu terampil. 2 minggu lalu, Wang Fu menggunakan strategi ini untuk menunggu peretas. Tapi peretasnya terlalu licik. Peretas tidak muncul lagi atau menyerang situs web lain. Ketika mereka menyadari peretas telah muncul, sudah terlambat untuk melacaknya. Tidak ada yang berani mengklaim bahwa mereka akan mampu menangkap peretas menggunakan strategi ini kecuali peretas tersebut sengaja ingin tertangkap. Dong Suebing tidak tahu banyak tentang peretas dan kejahatan dunia maya. Setelah mendengarkan penjelasan Wang Fu, katanya, katakan padaku jika aku salah. Jika kami dapat mengetahui situs web atau server mana yang akan diserang oleh peretas dan Anda semua telah melakukan persiapan, Anda semua akan dapat melacaknya. Wang Fu mengangguk. Kita seharusnya memiliki peluang lebih dari 70% untuk menangkapnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk persiapannya? Yang perlu bersiap adalah Xiao Wang dan aku. Xiao Han akan bertugas menangani peretas, dan dia perlu menyiapkan perangkat lunak dan kata sandi administrator. Semuanya akan memakan waktu sekitar 5 menit. Tiba-tiba, Dong Suebing terhibur.
Brengsek, sangat mudah. Kenapa kalian tidak memberitahuku lebih awal? Wang Fu terkejut. Dia tiba-tiba menyadari kepala Dong menjadi santai. Kepala Dong, 5 menit mungkin kedengarannya tidak terlalu lama, tapi jika peretas menyerang salah satu situs departemen dan dia akan hilang pada saat kita siap, 5 menit adalah perbedaan yang besar. Peretas bersembunyi di balik bayang-bayang, dan mereka berada di tempat terbuka. Dong Suebing melambaikan tangannya. Baiklah, kembali bekerja. Beritahu saya segera ketika peretas muncul. Tapi Ketua Dong Wang Fu takut Ketua Dong tidak mengerti dan ingin menjelaskan lebih lanjut. Tapi ketika dia melihat Dong Suebing berjalan ke PC di belakang ruangan, dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya memandang rekan-rekannya dan tersenyum. Dia berpikir dalam hati, jika Hu Yiguo mengangguk, baiklah, tunggu perintah resminya. Dong Suebing dengan cepat berterima kasih kepada Hu Yiguo dan mengantarnya ke pintu. Setelah Hu Yiguo pergi, dia kembali ke kursinya. Sepertinya pembicaraannya dengan Kepala Liang kemarin berhasil. Dia akan diberi beberapa tugas sekarang. Apakah itu stasiun desa Huitian? Seharusnya tidak demikian. Hu Yiguo tidak akan menyerahkan tempat itu. Seharusnya itu adalah desa yang kumuh. Dong Suebing menunggu hingga hampir tengah hari ketika dia menerima kabar. Tugas yang diberikan kepada Dong Suebing di luar dugaannya. Biro Kabupaten telah membentuk tim investigasi khusus untuk menangani peretasan situs web pemerintah kabupaten. Dong Suebing ditugaskan menjadi ketua tim-tim investigasi ini. Wakil ketua tim ini adalah pemimpin kecil dari Departemen Keamanan Siber Kabupaten. Tak satu pun dari orang-orang Hu Yiguo ada di tim. Dong Suebing segera berdiri dengan marah setelah menerima berita ini, bajingan ini. Hu Yiguo tidak menerima instruksi apapun dari Liang Chengpeng untuk menyerahkan sebagian tugasnya kepada Dong Suebing. Dia hanya bermain-main dengan kata-kata untuk membuat Dong Suebing salah paham. Jika Dong Suebing setuju, dia akan menyerahkan kasus ini padanya. Dengan cara ini, dia tidak akan terlibat dalam kasus ini dan tidak perlu memikul tanggung jawab apapun. Karena ada tim investigasi, maka menjadi tanggung jawab ketua tim jika kasus ini tidak terselesaikan. Keparat Ker, bajingan ini. Dong Suebing berkobar. Dia membenci orang-orang yang melakukan trik tercela di belakang punggungnya. Kasus ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan itu harus menjadi tanggung jawab Hu Yiguo. Namun kini, dia malah menjadi kambing hitam. Dong Suebing sangat marah dan pergi mencari Hu Yiguo. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.